channel YouTube Lord Daniel. Hari ini rencana kita akan berjalan, tapi mengingat hari ini bertepatan hari Minggu, kalau melalui puncak pasti ketemu macet. Jadi kita mau coba lewat jalan alternatif Cikalong, Cianjur, Jombor, Bogor, dan langsung ke rumah di Jakarta. Saat ini kita ada di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat. Oke, kita jalan saja. How it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you got have always got your back. Sekarang kita mulai start dari Kota Baru Parahyangan. Cukup ramai. Maklum mungkin hari Minggu, weekend, jadi banyak yang keluar. Padahal sekarang masih sekitar jam 3 sore. Ya, kita jalan terus. Ya, masih di kompleks Kota Baru Parahyangan. Jalannya bagus, sudah hot mix. Oh iya, yang di sebelah kanan, yang di depan itu adalah Museum Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan ini merupakan suatu kompleks perumahan yang ada di Bandung Barat. Perjalanan diperkirakan dari sini, dari Bandung Barat sampai di Jakarta itu 4 jam lewat Jonggol. Kenapa? Bukan karena macet, tapi lebih dipengaruhi oleh kondisi jalan yang berbelok-belok, banyak tikungan. Oke, kita belok kiri ke arah Cianjur, kalau ke kanan itu kembali ke Bandung. Kita masuk ke jembatan Pertamina. Ini yang di sebelah kanan ini adalah kilang Pertamina, bukan kilang penampungan minyak. Oke, di sini memang sering macet ya, masuk jembatan Pertamina pada Larang ini cukup macet, hampir tiap hari dan tidak mengenal waktu. Tetap macet mungkin karena belum ada jalur lingkar selatan, lingkar utara yang bisa, atau lingkar utara atau lingkar mana lah yang bisa melebur kemacetan di jembatan pada Larang ini, jembatan Pertamina ini. Oke teman-teman, ini memang kita lagi panas-panasan. Maklum, jam 3 itu masih cukup panas ya, apalagi macet penuh dengan polusi, knalpot ya. Beginilah kalau mengendarai sepeda motor. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Bus Tasik Jakarta di depan. Wah, knalpotnya polusi amat ya. Terpaksa kita lewat pinggir-pinggir, nggak apa-apa, yang penting bisa sampai di tujuan dengan selamat teman-teman. Ini masih di Padalarang, mengarah ke jalur pertigaan Purwakarta dan Cianjur. Wah, panas teman-teman. If they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop. That's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you got have always got your back. And the older I get, the better I am.
Sebentar lagi teman-teman kita akan melewati pertigaan yang ke arah Purwakarta, itu yang di sebelah depan, sebelah kanan, belok kanan itu mengarah ke Purwakarta. Nggak kelihatan dari sini karena kehalang angkot. Masih tetap macet. Ini Padalarang ini tidak mengenal hari ya, tetap macet. Ini termasuk kota, salah satu kota kecamatan yang berada di daerah transit ya, yang dari Purwakarta Bandung, Jakarta Purwakarta Bandung, Jakarta Cianjur Bandung, maupun Sukabumi ke Bandung, semuanya bertemu di itu di sebelah kanan itu ke arah Purwakarta ya. Oke, kita lanjutkan, kita ambil lurus saja ke arah Cianjur. Walaupun macet ya udah risiko seperti ini untuk daerah-daerah yang tempat pertemuan dari segala arah jalan rayanya, pasti ada macetnya, pasti ketemu macet. Kecuali mungkin kalau sudah ada jalan layang, mungkin baru bisa terurai macetnya. Wah, ini truk lagi yang ada di depan mengeluarkan asap knalpot yang pekat. Ya teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini. Ini macet di mana-mana teman-teman. Yang angkot kuning ini jurusan Padalarang Raja Mandala. Raja Mandala ini perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Jadi Raja Mandala ini kota kecamatan yang ada di Bandung Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini yang biasa disebut ramai lancar ya teman-teman. Macet. Nah, yang di sebelah kiri itu ke arah Purabaya atau Saguling ya, tadi yang udah lewat kehalang sama truk barusan di sebelah kiri. Kita lanjutkan teman-teman. Sekarang kita masih berada di Jalan Raya Padalarang menuju Cianjur, dan kita akan melewati pom bensin yang di depan. Untungnya tadi sudah diisi penuh tank, jadi kita tidak perlu isi bensin lagi. Oke teman-teman, kita jalan saja. Nah, ini pom bensinnya di sebelah kiri, jadi kita lewati saja pom bensinnya. Kita sekarang mengarah ke Ciburui. Itu salah satu danau yang ada di Padalarang, danau buatan kalau nggak salah, tapi sekarang sudah menjadi salah satu objek wisata air yang ada di Bandung Barat. Bandung Barat ini cukup luas, ada Danau Saguling, sekarang ada Danau Ciburui. Sudah memasuki kecamatan daerah Raja Mandala ya, Raja Mandala yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Ini masih tetap ramai walaupun hari Minggu, mungkin banyak yang masih jalan-jalan teman-teman. Tidak terlalu macet, jadi istilahnya ramai lancar. Ini satu-satunya jalur ke arah Jakarta lewat Cianjur maupun ke Sukabumi lewat Cianjur yang berasal dari Bandung. Oke teman-teman, nah ini yang di sebelah kanan kita, kalau di sebelah kanan itu jalan menuju sebelah kanan, sebelah kiri maksudnya, itu jalan menuju Saguling dan pembangkit listrik Jawa Bali yang di sebelah kiri tadi. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini cukup lancar ya teman-teman. Ini ada Yomart ya, cukup lancar perjalanan ini. Memang rame, tapi nggak apa-apa lah, yang penting lancar.
kita lalui Raja Mandala. Nggak tahu kenapa disebut Raja Mandala. Mungkin dulu tempat tinggalnya para raja mungkin, ya teman-teman ya. Oke, perjalanan cukup menyenangkan hari ini. Suasana yang cerah, cuaca yang cerah, tidak berawan, panas tapi panas cerah ya teman-teman. Ini masih daerah dataran tinggi, jadi walaupun panas tidak terlalu panas juga. Oke teman-teman, sekarang sebentar lagi kita akan melewati jembatan terpanjang, jembatan panjang di Jawa Barat. Mungkin ada 300-400 meter di atas sungai, dan ini berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur, teman-teman. Memang kalau hari Minggu di sini jalur ini tidak terlalu padat, ya. Kecuali kalau mungkin hari Lebaran, hari raya, itu baru macet. Tapi kalau hari Minggu biasa ini hanya bus yang lewat-lewat saja. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita masuk ke melewati perbatasan, teman-teman. Wah, ini dulu ini jembatan yang panjang ini dulu dikenakan tarif ya. Mungkin kalau tidak salah waktu dulu itu dikenakan tarif antara 3.000 sampai 5.000 untuk mobil ya. Untuk sepeda motor mungkin 3.000-an atau 2.000-an. Dulu disebut tol terpendek karena panjangnya hanya kurang lebih 300 meter dan ada loket pembayaran karcis untuk lewat. Tapi sekarang sudah tidak dipungut lagi. Sekarang sudah bebas, gratis lewat. Jadi udah jadi jembatan umum ya, sudah menjadi jembatan umum. Nah, inilah Jalan Raja Mandala ya, Jalan Raya Raja Mandala, berbatasan dengan Cianjur. Di sebelah kiri ini ada pom bensin. Pom bensin juga masih baru, mungkin baru 2 bulan ini beroperasi, atau 3 bulan, belum setahun ya, belum setahun beroperasi. Ini perjalanan cukup lancar, teman-teman, tidak ada hambatan, cukup lancar. Mungkin kalau lewat puncak itu pasti macet ya, teman-teman, karena kalau hari Minggu itu puncak menjadi tujuan wisata, tempat tujuan wisata. Tapi kalau perjalanan ini itu hanya numpang lewat, hanya lewat saja. Ini jembatan, salah satu jembatan terpanjang, teman-teman, itu kurang lebih 300 meter, panjang banget. Terus ke bawah dalam juga, jalan dalam juga sungainya. Oke, itu adalah gerbang yang di depan, adalah gerbang perbatasan Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Ini gerbang masuk ke Kabupaten Cianjur. Oke, sekarang teman-teman kita sudah berada di Kabupaten Cianjur. Kita sebentar lagi akan melewati beberapa tempat istirahat. Ini rest area. Jadi untuk jajanan-jajanan semuanya ada di sini. Kopi, teh, minuman-minuman dingin dan lain-lain juga, termasuk makanan-makanan. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. The bottle is almost empty. The clock just now struck 10. And I had to call you to our favorite place again. Oke teman-teman, kita masih di Kabupaten Cianjur, tapi ini kita melewati jalan mengarah ke Cikalong ya.
belok kanan dari jalan raya Cianjur tadi, kita belok kanan. Kalau lurus kita masuk ke kota Cianjur. Kita sekarang berada di poros Cianjur Cikalong ya teman-teman. Jadi kita motong jalan. Nah, kalau yang di perempatan di depan, kalau ke kiri itu ke kota Cianjur, kalau ke kanan ke Saguling ya, Saguling. Ini kita mengarah ke Cikalong teman-teman. Perjalanannya tidak terlalu macet, tidak macet teman-teman, apalagi hari Minggu dan jalannya juga cukup bagus ya teman-teman. Ini sudah di aspal hot mix ya, jadi jalannya enak. Cuman mungkin kalau lewat Cikalong itu banyak kendaraan-kendaraan besar ya teman-teman. Ini jalannya sudah bagus, jadi dalam suasana hari Minggu ini cukup sepi ya teman-teman. Kalau jalan alternatif ini ke arah Jakarta tidak terlalu, bahkan boleh dikata tidak macet ya, bukan tidak terlalu macet tapi tidak macet. Ini kendaraan hanya 1-2 yang lewat, tidak banyak teman-teman. Oke, pemandangannya juga enak ya teman-teman, banyak hijau-hijau, jadi mata tidak terlalu membawa beban ya, jadi tidak akan ngantuk, kecuali mungkin kalau semalaman nggak tidur baru. Tapi ini cerah ya, walaupun sekarang sekitar jam 4 sore ya, tapi kelihatannya masih terang. Antara jam 3 jam 4 ya, itu masih cukup terang. Suasana sepi dalam perjalanan, tapi tidak terlalu sepi juga. Masih ada kendaraan-kendaraan yang lewat. Maklum ini jalan alternatif teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Ya, di depan kita akan bertemu dengan pertigaan. Kalau belok kiri itu masuk ke Cianjur kota, kanan kita mengarah ke arah Cikalong Kulon ya kalau nggak salah, dan ke arah Jonggol teman-teman. Di sini juga cukup ramai tapi tidak macet. Inilah keuntungannya teman-teman kalau kita lewat jalan alternatif, jadi tidak banyak permasalahan di jalan. Artinya tidak ketemu macet yang parah sekali ya teman-teman. Ini lancar-lancar saja dan enak ya kalau suasana seperti ini. Walaupun hari Minggu banyak orang, tempat-tempat yang lain macet karena banyak wisatawan, tapi lewat jalan Jonggol ini, ke arah Jonggol ini justru sepi, padahal jalannya bagus teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini ada pom bensin, tapi kita nanti isi bensin di pom bensin yang berikutnya setelah melewati pertigaan Cikalong dan arah Jakarta ya, arah Jonggol. Teman-teman, ini truk ini menghalangi jalan saja. Mungkin foto di belakang truk itu teman-teman ya, foto anak-anaknya, sang sopir dan seekor ayam jantan gambarnya, lucu juga. Oke, sebentar lagi kita akan belok kiri. Kalau lurus itu ke arah Cikalong teman-teman, kita akan belok kiri ke arah Jonggol. Nanti kita mampir isi bensin dulu teman-teman, mau isi full tank. Biasanya kalau isi full tank di sini sudah tidak mengisi bensin lagi sampai di rumah teman-teman, di Jakarta. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke pom bensin, kemudian akan istirahat sejenak di pom bensin, mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya teman-teman, istirahat di pom bensin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita belok ke pom bensin. Wah, di sini juga
cuacanya bagus ya, tidak berkabut dan tidak hujan, cuman seringkali black light ya, karena kamera menghadap matahari. Oke, kita isi bensin dulu teman-teman. Sekarang kita lagi melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta ya teman-teman. Oh iya, ada yang perlu disampaikan bahwa jalan ini adalah jalan Transyogi ya teman-teman. Tapi kebanyakan orang mengatakan ini jalan Jonggol ya, tapi sebetulnya ini adalah jalan Transyogi. Jalan Transyogi ini dibangun tahun, kalau nggak salah tahun 87 ya teman-teman, 1987. Kenapa dikasih nama Transyogi? Karena pada saat jalan ini dibangun teman-teman, pada jalan ini dibangun, Gubernur Jawa Barat masih dijabat oleh Bapak Yogi S. Mehmet ya, atau biasa kita kenal Yogi SM. Nah pada saat itu, pada saat beliau jadi gubernur, maka jalan ini dibangun mulai dari Cikalong sampai ke Jonggol ya, Jonggol nanti melewati Kecamatan Cariu teman-teman. Jadi sejarahnya ini seperti yang saya katakan tadi, dulu jalan di sini kurang bagus. Nanti pada tahun 1987 ya, jalan ini dibangun dan diberi nama Transyogi ya. Oke teman-teman, Transyogi ini cukup santai ya jalan ini. Kecepatan kendaraan atau motor yang saya bawa ini hanya rata-rata 40 sampai 70 km per jam, jadi nggak terlalu cepat. Ini sangat santai sekali jalanan ini. Karena kenapa tidak gas full ya teman-teman? Karena saya ingin menikmati perjalanan ya. Perjalanan ini dinikmati, jadi jangan dibawa sulit, jangan dibawa susah, tapi harus dinikmati supaya perjalanannya enjoy teman-teman. Kalau dibawa enjoy itu sangat enak ya, sangat enak ya teman-teman. Dilanjutkan yang tadi ya, mengenai jalan Transyogi ini. Pada tahun 1997 itu bergulir wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Jonggol teman-teman. Dulu pernah ada wacana untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Jonggol ya. Jadi pemerintah pusat berencana menaikkan status jalan, tadinya jalan provinsi menjadi jalan nasional. Kemudian jalan itu diperlebar menjadi 10 sampai 12 lajur ya. Itu rencana. Kalau seandainya rencana dulu itu terrealisasi teman-teman, maka jalan Transyogi ini bisa diklaim ya teman-teman menjadi jalan paling lebar di Asia Tenggara. Tapi sayangnya sampai Soeharto lengser ya, Presiden Soeharto lengser atau melepaskan jabatan, cita-cita ini tidak terlaksana teman-teman. Oke teman-teman, kita masih dalam perjalanan ya, dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta melalui jalur Cikalong, Cariu, Jonggol, Cibubur sampai ke rumah Jakarta. Ini teman-teman, jalan lagi menanjak ya. Kita akan melewati Puncak Pinus, namanya Puncak Pinus. Nggak tahu kenapa disebut Puncak Pinus, apakah mungkin karena pohon pinus banyak jadi disebut Puncak Pinus. Tapi Puncak Pinus ini adalah salah satu rest area yang berada di jalur ini. Dan Puncak Pinus adalah puncak puncak tertinggi yang ada di jalur ini teman-teman. Nah ini dia area rest area Puncak Pinus. Oke teman-teman,
sedang melewati jalur Puncak Pinus, teman-teman. Ini banyak tempat-tempat istirahat, rumah-rumah makan, tempat jualan. Nah, di depan kita akan melewati jalan turunan yang mungkin sekitar 5 kilo, jalan menurun terus, teman-teman. Tadi tanjakan, sekarang kita menuju atau melewati jalur yang menurun apa menuking ya nggak tahu juga, pokoknya menurun itu, teman-teman. Kalau mau melewati di sini harus kendaraan harus benar-benar diperhatikan, terutama remnya ya, teman-teman, karena mungkin 4 atau 5 km menurun terus ya, jadi tidak akan menemukan jalan yang rata, teman-teman. Oke, ini mobil juga, mobil box jalan pelan-pelan. Teman-teman, cuacanya kurang bersahabat ya, bukan karena kabut atau karena mau hujan, tapi karena menjelang sore hari, jadi jalan tidak terlalu terang seperti tadi ya. Teman-teman, inilah jalan yang menurun terus menurun ya, teman-teman. Jadi dengan jalan seperti ini, kondisi remnya harus diperhatikan, sebab di jalur ini juga sering terjadi kecelakaan karena rem blong ya, teman-teman. Jadi bukan hanya mobil tapi sepeda motor juga. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di dalam perjalanan ini masih tetap menurun ya, perjalanan ini, jalan ini masih tetap menurun, dan sebentar lagi kita akan melewati jembatan Yogi S. Mehmet ya, atau jembatan Trans Yogi. Ini jembatan ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalan Trans Yogi ini. Ini jalan agak menurun, turunannya cukup terjal ya, cukup agak ke dalam ya, ke bawah. Jadi ya, belok kanan, sebelok kiri kita akan melewati jembatan itu ya, teman-teman, jembatan Trans Yogi. Nah, ini dia. Di sekitar jembatan Trans Yogi ini atau di sungai yang ada di bawahnya, di situ ada tempat mengambil batu-batu buat dikirim ke Jakarta, teman-teman. Nggak tahu buat apa, buat fondasi mungkin. Nah, ini truk yang di sebelah kiri juga barusan itu memuat batu-batu yang berasal dari sungai ini, teman-teman. Nah, kalau jalur ini memang jalur yang enak ya, teman-teman, karena tidak terasa panas. Jalan itu ditudungi ya, dilindungi, bukan dilindungi, ditutupin oleh pohon-pohon yang cukup rindang. Jadi orang yang membawa kendaraan sepeda motor itu cukup nyaman ya lewat di sini, apalagi jalan di sini sudah bagus, sudah di hot mix ya. Mungkin sebagian cor tembok ya, teman-teman. Di sebelah kiri itu adalah pasir yang diambil dari sungai untuk dijual ya, mungkin diangkut oleh truk-truk. Ada batu-batu juga banyak ya di sebelah kanan, dan di sebelah kiri juga ada beberapa tempat mengambil batu gunung ya, batu gunung. Nah, di sebelah kiri ini itu tempat mengambil batu-batu yang berasal dari gunung dan diangkut oleh truk dibawa ke Jakarta, teman-teman. Di sini lancar, teman-teman, ke Jakarta dari Bandung. Dari tadi kita cuma menemukan atau bertemu dengan macet itu di daerah Padalarang. Tapi setelah lewat Padalarang, teman-teman, udah lancar, udah aman, enak memang. Mungkin orang lain belum tahu ya, atau belum pernah lewat di sini. Padahal di sini sekarang jalannya sudah bagus.
Jadi recommended benar teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang pingin dari Bandung ke Jakarta, ya saya rekomendasikan lewat sini teman-teman. Ini udah bagus, jalannya udah hot mix, tidak berlubang-lubang, lancar ya teman-teman. Sampai di sini masih lancar ya. Mudah-mudahan kedepannya tetap lancar teman-teman. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan perjalanan. Ini sudah memasuki wilayah kecamatan Cariuk ya, wilayah kecamatan Cariuk, kabupaten, kalau nggak salah ini kabupaten Karawang ya, tapi ya, nggak tahu persisnya. Mungkin kalau ada teman-teman punya atau mengetahui Cariuk ini masuk kabupaten mana, silakan komen di bawah ini ya teman-teman, di bawah video ini. Kita akan melewati pertigaan Cariuk. Oh iya teman-teman, Cariuk ini adalah salah satu daerah yang cukup lama ya sejarahnya. Jadi Cariuk ini sebelum masuknya masa penjajahan Belanda di Tatar Sunda ya teman-teman, pada tahun 1633, dalam Karawang yaitu Raden Singa Perbangsa kalau nggak salah teman-teman, menugaskan kepada Raden Surya Dipati untuk membuka daerah yang ada di Tegal Kihiyang ya, sampai ke Gunung Batu ya teman-teman. Kemudian dulu masih hutan rimba ya, masih hutan. Kemudian hutan itu dibabat, dan kebetulan hutan itu banyak pohon cariu ya. Saya nggak tahu persis pohon cariu kayak gimana pohonnya. Nah, pohon cariu itu ditebang. Kemudian oke, di sebelah di depan kita akan melewati pertigaan. Kita akan belok kiri ya, belok kiri ke arah Jonggol. Kalau kanan itu ke ibu kota kecamatan Cariuk ya, kita belok kiri ke arah Jakarta, ke arah Jonggol. Oke teman-teman, kita lanjutkan mengenai sejarah ini. Setelah pohon-pohon tersebut ditebang, maka dibuatlah satu kampung yang disebut Kampung Cariuk ya, itu cikal bakalnya. Jadi Mbah Raden Surya Dipati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para bawahannya ya, untuk membangun Kampung Cariuk. Yang membantunya kalau nggak salah ada Nur Kafi, Mbah Lajia, dan Mbah Najil. Oke teman-teman, itu sejarah singkat ya yang saya tahu, mudah-mudahan benar ya. Kalau salah mungkin teman-teman bisa komen di bawah ini ya mengenai Cariuk ya. Teman-teman, kita masih dalam perjalanan ke Jonggol. Sebentar lagi kita akan melewati pertigaan. Kita belok kanan ya, belok kanan ke arah Cibubur. Ini udah masuk wilayah Jonggol. Kalau yang kiri lurus ke depan itu ke ibu kota kecamatan Jonggol. Kita belok kanan di jalur ini, jalur nasional ya, transnasional, karena jalan yang dibangun oleh negara ya, bukan provinsi, tapi dinamakan jalan Transyogi karena pada zaman dulu dibangun oleh pada saat pemerintah Gubernur Yogi S. Mehmet ya. Oke, kita sudah berada di Jonggol ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati pasar induk ya, pasar induk Jonggol di Kabupaten Bogor ya teman-teman. Ini masuk Kabupaten Bogor. Di sini memang cukup macet karena maklum ya, kalau sudah masuk ke wilayah Bogor itu kepadatan kendaraan itu sudah pasti ada, tapi tidak terlalu padat seperti di kota Bogornya.
ya teman-teman, kita sekarang sudah masuk wilayah Cilengsi ya, Cilengsi Bogor ya, Cilengsi. Nah, di sebelah kiri ini tempat wisata, tempat kunjungan wisata yang terkenal yang disebut Taman Bua ya, Taman Bua Mekarsari yang ada di sebelah kiri ini. Sebelah kiri kita, kalau sebelah kanan ya rumah penduduk. Jadi kita sekarang berada di depan tempat wisata Taman Bua Mekarsari di Cilengsi ya teman-teman. Gerbangnya sebentar lagi kita akan melewati gerbang masuk ke taman objek wisata Taman Bua Cilengsi. Nah, ini dia gerbang masuknya di sebelah kiri. Taman Bua Cilengsi ini teman-teman dibangun pada saat Presiden Soeharto memimpin negara ini teman-teman. Kalau teman-teman, kita masih di wilayah, sebentar lagi kita masuki Cibubur ya. Ini jalan raya sudah memasuki 2 jalur, jalur ke arah Cibubur ya, ke arah kota Cibubur. Nah, kalau di sini memang sudah sama dengan macetnya, sudah mulai sama dengan Jakarta karena ini udah di pinggiran kota Jakarta teman-teman, Cibubur. Kemudian di daerah ini banyak industri ya, dari antara jalan Cilengsi ya sampai di Cibubur itu banyak. Kita sudah lewat Cibubur, Jonggol, kemudian Cariu. Sekarang di Jalan Raya Bogor. Sekarang di Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor Menuju Pasar Rebo. Kita masih dalam perjalanan menuju rumah. Sudah berjam-jam kita, sudah 4 jam kita dalam perjalanan dari Bandung. Sekarang kita sebentar ya kita akan sampai di rumah teman-teman. Ini kita berada di Jalan Raya Pasar Minggu Depok ya teman-teman. Jalan Raya Depok Pasar Minggu. Kita masuk di jalan yang satu arah ya. Cuman kalau yang arah dari Depok itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada rel kereta api, ada rel. Kemudian di sebelah kanannya rel itu ada jalan raya ya, jalan raya dari Depok menuju Jakarta. Oke, kita sudah berada di kawasan Kecamatan Jagakarsa. Di depan itu ada jalan turunan teman-teman. Kemudian itu depan itu ada masjid besar ya, masjid di Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa. Kemudian kita belok kiri teman-teman. Ya, disinilah jalur macet juga karena jalannya kecil, kendaraannya cukup padat. Inilah kondisi jalan di Jakarta teman-teman, di Jagakarsa ya khususnya. Di bawah itu depan masjid itu ada dua pertigaan, pertigaan pertama pas di depan pintu masuk masjid gerbang, dan pertigaan kedua di sudut kiri ya, sudut kanan masjid maksudnya. Jadi kita belok kiri dulu, kemudian
belok ke kanan. Nah, di sini memang macetnya harus jeli ya, lihat-lihat situasi, jadi bisa nyalip sedikit-sedikit lah teman-teman. Oke, inilah jalur macet di Jagakarsa. Kita belok kiri, kemudian 25 meter kemudian kita belok kanan lagi. Jadi pertama belok kiri, nah, kemudian kita belok kanan. Nanti kita akan melewati Pertamina, pom bensin ya. Setelah pom bensin kita belok kiri ke arah rumah ya. Teman-teman, inilah perjalanan kita dari Jakarta lewat Cikalong, lewat Cariu, kemudian lewat Jonggol, lewat Cibubur, kemudian kita masuk ke Jalan Raya Bogor. Setelah itu kita belok kiri ke Pasar Rebo, kemudian Jalan Raya Pasar Minggu Depok, dan sekarang berada di Jalan Raya Jagakarsa teman-teman. Oke, kita belok kanan. Tadi belok kiri, sekarang belok kanan ya teman-teman. Belok kanan itu macetnya minta ampun Jakarta ya teman-teman. Masih lebih enak tinggal di daerah ya. Suasana tidak separah ini macetnya. Kita melakukan perjalanan. Makanya kalau di Jakarta ini kita mau keluar, mau jalan deket aja, perasaan malas. Karena apa? Kita akan ketemu macet seperti ini teman-teman. Oke, kita belok kanan. Setelah belok kanan kita akan ketemu pom bensin, dan setelah itu kita langsung belok kiri ke arah rumah, teman-teman ya. Ini cukup macet ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta lewat Jonggol. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan share video ini untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dan demi pengembangan channel ini teman-teman. Jadi jangan lupa tolong subscribe, like dan share teman-teman. Oke teman-teman, ini belok kiri, ada pom bensin. Setelah pom bensin kita belok kiri menuju rumah ya. Ini di depan, wah macetnya ini ya teman-teman. Kita belok kiri ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba di rumah teman-teman. Ini depan ini ada, kita melewati kelurahan dulu, kantor kelurahan Jagakarsa, kemudian kita masuk ke kompleks perumahan kita, kompleks rumah ya, kompleks rumah, kembali ke rumah. Oke teman-teman, di sebelah kiri ini yang kita lewatin barusan adalah kantor kelurahan, kemudian kita mulai pelan-pelan karena mau belok kiri teman-teman, masuk gang ya. Oke, yang ada motor keluar ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan dari Bandung sampai di depan rumah ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Oke, selamat sore semuanya.